Kemudian diabetes adalah salah satu penyakit yang paling sering kita temui, baik di kota besar, di pelosok maupun di mana aja. Bahkan sangat sangat banyak sekali pasien-pasien yang bahkan dia tidak tahu kalau mereka itu menderita Terkena diabetes. diabetes. Salah satu trias atau 3 gejala klasik dari diabetes itu adalah poliuri. Poliuri itu sering kencing, Oh, ya, polidipsi, haus, polifagi, lapar. Kalau untuk mendiagnosis diabetes kita selalu menggunakan klinis dan laboratori. Klinis itu yang tadi, yang gejala-gejala itu. Kemudian yang dari laboratori adalah pemeriksaan gula darah. oke. Halo Sobat Sehat, welcome back to Dental Talk. We care and we share. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang seputar diabetes. Bersama saya, Arlin Welda. Oke, yang kita tahu diabetes sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu lebih tahu nih tentang diabetes, terutama buat sobat sehat yang mempunyai faktor risikonya. Nah, supaya bahasan kita lebih dalam lagi mengenai diabetes, kali ini kami mengundang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah aktif lama dalam dunia perdiabetesan, yaitu Dr. Eka Handrian, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi Mbak Arlin. Apa kabar, Dok? Gimana Baik Mbak, baik. kabarnya? Alhamdulillah. Oh ya, Dok, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak sih, Dok, sedikit aja menjelaskan profil Dok untuk pada para sobat sehat yang lagi sedang menyaksikan? Oke, selamat pagi Sobat Sehat. Perkenalkan saya Dr. IGD Eka Handrian, saya dokter spesialis penyakit dalam. Saya tamat dari Universitas Udayana tahun 2021. Untuk S1 atau dokter umumnya saya di Universitas Wijayakusuma tahun 2007. Saya aktif di Rumah Sakit Gigi dan Mulut mulai tahun 2002 dan saya berpraktek sore di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar. Oke, Dok, untuk pengalaman selama menjadi dokter penyakit dalam tuh apa aja sih, Dok, pengalamannya? Kalau pengalaman banyak sekali ya Mbak ya, dari penyakit, kemudian diabetes adalah salah satu penyakit yang paling sering kita temui, baik di kota besar, di pelosok maupun di mana aja. Bahkan sangat sangat banyak sekali pasien-pasien yang bahkan dia tidak tahu kalau mereka itu menderita Terkena diabetes, diabetes. taunya kalau misalkan sudah parah seperti itu sih. Kalau sekitar diabetes ya kalau untuk pengalaman. Kalau untuk pengalaman yang lain seperti penanganan emergensi ya biasa sih Bisa yang ya, Dok, ya, melakukan ya. ya. Kalau untuk boleh nggak sih, Dok, kasih tahu ke para sobat sehat untuk Dok jaga di poli sini ya, RSGM Oh iya. Saraswati ini. Oke. Saya berpraktek di Poli Penyakit Dalam RSGM Saraswati setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 5 sampai jam 8 sore. Jam 5 sore Ya, ya. Oke, Dok. Kita akan bahas masuk lebih dalam lagi ya, tentang oke. diabetes ya, Dok ya. Oke, dengar-dengar dari masyarakat nih, diabetes itu kan hanya menyerang orang tua saja. Pertanyaannya itu benar apa enggak sih, Dok? Diabetes itu hanya menyerang orang tua saja, dan apa sih diabetes itu, Dok? Atau Oke. kencing manis ya Iya, nama lainnya? oke. Mungkin saya luruskan dulu. Iya, oke, Eh, baik. dari hanya menyerang orang Orang tua. tua ya. Memang secara epidemiologi atau perhitungan memang lebih sering mengenai orang tua ya, di mana mereka mungkin dari segi aktivitas lebih rendah, kemudian sudah mengalami beberapa penyakit lain yang menyertai sehingga lebih banyak mengenai kita bilangnya di usia di atas 45 tahun ke atas. Namun diabetes itu juga bisa mengenai anak kecil. Kita bilangnya dia diabetes tipe 1 kalau yang karena metabolik atau karena bilangnya kebiasaan hidup yang kurang baik sehingga jadi kegemukan, kemudian mengalami beberapa penyakit. Salah satunya diabetes itu adalah
diabetes tipe 2. Mungkin nanti kita lebih Lebih gali kulik lagi lebih dalam, ya. iya, kulik Ini lebih secara dalam lagi secara ya, dasar secara dulu. umumnya. Mhm. Terus gejala-gejalanya itu biasanya untuk penyakit diabetes tuh apa aja, Dok? Dan tadi Dok bilang ada tipe 1 dan tipe 2. Itu kan berarti dikategorikan lah ya Ya, diabetes ada itu. perbedaannya. Kalau dari gejala mungkin sobat sehat juga sudah tahu, banyak mendengar baik itu di media elektronik. Salah satu trias atau 3 gejala klasik dari diabetes itu adalah poliuri. Poliuri itu sering kencing, Oh, ya, polidipsi haus, polifagi lapar. Jadi pasien itu sering kencing, merasa haus terus, merasa lapar terus, jadi makan terus, makan terus. Jadi seperti lingkaran setan. ya, kembali. Dan gejala-gejala lain yang mungkin bisa kita curigai diabetes, misalkan seperti berat badan yang turun drastis, misalkan dalam 1 bulan bisa lebih dari 10% berat badan sebelumnya dia turun. Kemudian sering gatal-gatal baik di daerah selangkangan ataupun kemaluan, kemudian luka yang tidak sembuh-sembuh seperti itu. Dan kalau pada laki-laki, ya itu adalah gangguan ereksi. Itu adalah salah satu kemungkinan ataupun salah satu gejala dari penyakit diabetes. Ya. Gitu. Berarti yang tadi Dok bilang sering lapar, dia makanya banyak nih Dok, Ya. tapi berat badannya turun. Itu Ya. berarti bisa dicurigai Ya. terkena diabetes Ya. ya. Bisa diabetes ataupun penyakit yang lainnya. Makanya kalau misalkan punya gejala-gejala tersebut, baiknya adalah berkonsultasi ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga bisa di screening dia. Di awal. Dan bagaimana kita mengobati untuk misalkan dia sudah terkena diabetes gitu Dok? Ada nggak kayak pencegahannya biar nggak kena diabetes? Untuk pola makan mungkin. Mungkin sebelum masuk ke penata laksanaan, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai mungkin pembagian. Dan bagaimana sih kita mendiagnosis pasien itu diabetes. Jadi kalau secara garis besar diabetes mellitus ataupun kencing manis itu dibagi menjadi 4 secara garis besar. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, itu diabetes yang diakibatkan karena fungsi dari pankreasnya yang sudah memburuk. Jadi produksi dari insulinnya dia itu sudah berkurang. Itu biasanya mengenai usia muda. Jadi misalkan dia sudah ada kelainan genetik ataupun sesuatu hal yang menyebabkan pankreasnya dia tidak berfungsi dengan baik, sehingga insulin tidak diproduksi dengan baik. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, ini diabetes yang paling sering kita temui di masyarakat. Diabetes ini diakibatkan karena pola hidup ataupun metabolik ya. Jadi ya sering makan yang manis, kemudian aktivitas fisik yang kurang, dan disertai dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain. Nah, menyebabkanlah dia diabetes tipe 2 ini. Yang ketiga adalah diabetes gestasional. Kita bilangnya diabetes pada kehamilan. Jadi ibu-ibu hamil itu rentan mengalami diabetes. Bisa terkena juga. Ya, bisa. Itu baik dia sebelumnya sudah punya diabetes, tidak tahu, kemudian hamil. Kalau hamil kan pasti seperti dia memberi makan 2 orang, jadi pasti porsi makannya membesar, kemudian asupannya makin banyak. Nah, itu bisa mencetuskan diabetes atau memperburuk diabetes yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah diabetes karena penyebab lain. Kalau penyebab lain ini misalkan karena suatu hal menyebabkan pankreasnya itu rusak, misalkan infeksi pankreas yang berulang, bisa menyebabkan pankreasnya tidak berfungsi. Berarti gejala-gejalanya seperti yang tadi Dok ya bilang. yang paling klasik itu yang 3 itu, sering haus, sering kencing, dan sering makan lapar gitu Dok, ya, lapar berlebihan. Kalau tadi kan Dok bilang kan ibu hamil bisa terkena juga Dok. Nah, di dalam kandungannya kan ada bayi, ada bayi. Itu terkena juga atau bisa di stop gitu? Misalkan nih ibu aja yang kena, bayinya juga kena atau enggak Dok? Itu berpengaruh nanti dengan berat badan bayinya. Ya, jadi berat badan bayinya besar. Nah, itu pun bisa menjadi screening kita. Misalkan ibu-ibu dengan berat badan bayi yang besar, misalnya di atas 4 kilo, nah kita screening ke ibunya. Ibunya ini punya diabetes atau tidak, seperti itu. Karena salah satu faktor resiko
bayi lahir besar itu Mm-mm. adalah ibu yang diabetes. Tapi kalau untuk bayinya kena diabetes atau tidak, nah itu mungkin perlu perlu evaluasi dan pemeriksaan lanjutan. Tapi paling sering sih tidak sih. Berarti ya untuk persenannya berapa persen kira-kira dok bayi bakal terkena juga gitu? Kalau persentase kayaknya kecil sih, tapi Kecil untuk ya? secara secara pasti saya kurang tahu juga. Mm-mm. Tapi kecil sih. Kecil ya, Iya. Dok, ya. Dan tadi dibilang diabetes hanya menyerang orang tua, Hmm. berarti itu tidak Tidak, tidak ya. benar ya dok ya gitu. Dan diabetes tuh kan ini dok pertanyaannya tuh genetik atau tidak nih gitu, karena Hmm. kan biasanya nih misalkan saudara saya terkena diabetes, nah ini anaknya juga bakalan terkena diabetes juga atau tidak gitu, atau Hmm. dari bapaknya saja atau gimana gitu dok, Oke. Kalau keturunan atau berbicara tidak, tentang genetik berarti kita berbicara tentang faktor risiko. faktor risiko. Ya, berbicara tentang faktor risiko, di awal kita harus tahu dulu Mm-mm. eh, bagaimana sih kita mendiagnosis diabetes dulu. Diabetes. Ya, kalau untuk mendiagnosis diabetes kita selalu menggunakan klinis dan laboratori. Klinis itu yang tadi yang gejala-gejala itu, kemudian yang dari laboratori adalah pemeriksaan gula darah. Ya. Mungkin sobat sehat di rumah eh, sering sekali kalau misalkan kita ke apotek ditawarkan untuk cek gula darah, cek Iya, gula cek gula darah, darah. dicek tinggi, wah terkejut dia. Mm-mm. Oh saya diabetes apa tidak, diabetes apa tidak. Sebenarnya kalau berdasarkan dari Pengecekan lab. guideline ya untuk pengecekan lab yang bisa digunakan untuk mendiagnosis, berarti untuk mengetahui dia itu diabetes atau tidak Mm-mm. adalah pemeriksaan darah serum. Jadi yang diambil dari vena, ya, bukan yang diambil Jadi dari ujung. ujung jari. Itu sebagai monitoring saja sebenarnya. Cuma kalau misalkan memang di daerah tertentu yang terpencil sekali tidak bisa melakukan pemeriksaan darah serum, ya tidak apa-apa. Kita gunakan darah, kita bilangnya darah kapiler. Darah Nah, kapiler. darah kapiler itu untuk menegakkan itu. Tapi kalau misalkan seperti di daerah Denpasar yang Mm-mm. kiranya laboratorium itu sudah sangat mudah sekali ditemukan, yang digunakan standar adalah darah serum. Jadi darah serum diambil kemudian dilakukan eh, beberapa kayak sentrifuge gitu, beberapa metode pemeriksaan, dan didapatkanlah untuk kriteria diagnosis gula darah puasa. Jadi pasien itu tidak makan 8 sampai 10 jam. Itu lebih dari Sebelum pemeriksaan. ya sebelum pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu bisa 2 kali deh jadinya. Sebelum ataupun sesudah Sudah makan. makan. Jadi puasa di atas 126. Kemudian gula darah acak di atas 200, tapi harus ada gejala klasik yang tadi yang 3. Ya, jadi gula darah acak di atas 200 dengan gejala klasik yang poliuri, polidipsi, polipagi. Kemudian HbA1c. HbA1c itu adalah pemeriksaan darah untuk melihat bagaimana kontrol gula kita 3 bulan ke belakang. Jadi kalau di atas 6,5 kita sudah bisa sebutkan dia dengan diabetes mellitus. Dan lagi satu ada pemeriksaan namanya TTGO. Jadi pasien itu sebelum dicek diberikan beban glukosa sebanyak 75 mg. Kalau di atas 200, 2 jam setelah diberikan beban itu kita sebutnya dia dengan diabetes. Jadi kalau secara keseluruhan ada 4. Ada 4 berarti. Ya, ya untuk laboratorium. Berarti untuk tahapnya itu ada Pemeriksaan. tadi. Ya, setelah pemeriksaan kan pasti kita bilang kita cari oh ini diabetes, pasti kita cari faktor risikonya apa nih? Iya. Ya, genetik adalah salah satunya. Ya, penyebabnya. Banyak sekali sebenarnya faktor risiko. Ya, yang pertama adalah yang pasti obesitas. Ya, indeks massa tubuh di atas 23 itu resiko. Kemudian hiperkolesterol dilihat dari trigliserid ataupun LDL itu melebihi batas normal, itu masuk faktor risiko. Kemudian ada keturunan satu garis lurus. Jadi misalkan ayah ibu anak. Nah, itu misalkan ayahnya diabetes, anaknya bisa mengalami diabetes. Ya, beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang orang tuanya tidak ada diabetes, gitulah istilahnya. Beresiko lebih, tetap saja bisa dua-duanya kena meskipun bapak ibunya tidak ada penyakit diabetes, tetap memiliki resiko karena diabetes itu adalah penyakit
seperti penyakit metabolik, jadi kebiasaan 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 sehari-hari. hidup sehatnya gimana gitu, itu berpengaruh terhadap diabetes. Kemudian faktor-faktor yang lainnya adalah yang tadi, dengan riwayat, melahirkan Melahirkan baby yang beratnya. besar, ya itu faktor risiko. Oke. Yang tadi Dok bilang itu ada faktor risikonya kolesterol. Terus, Benar tidak Dok, kayak untuk kolesterol itu pemicu diabetes? begini, kalau sebagai pemicu Heeh. utama itu sebenarnya, bisa iya bisa tidak. Karena, pasien dengan hiperkolesterol berarti sudah ada kelainan metabolik sebelumnya. Jadi bisa saja itu adalah salah satu tanda dari pasien ini sudah mengalami, istilahnya kita bilangnya itu, resistensi insulin. Jadi di tahap awal, pasien itu sebelum jatuh ke diabetes mellitus atau gula darahnya yang tidak, teratur, yang Teratur. terlalu tinggi, dia masuk ke dalam, fase, resistensi insulin dulu. Jadi insulinnya itu seperti kurang sensitif dia. Masih bisa mengatur tapi kurang sensitif. Nah, ya itulah mempengaruhi dia jadinya. Mempengaruhi ya Dok ya. Berarti masih ada kaitannya, Masih tapi ada kaitannya. masih ada kaitannya. Masih ada kaitannya, tapi mungkin secara langsung bisa iya bisa tidak sih, tergantung, Tergantung pasien. dari pasiennya ya. Nah, katanya Dok, penderita diabetes tidak boleh makan makanan manis seperti kita minum minuman yang kalengan, terus makan makanan yang banyak faktor gulanya tinggi gitu. Nah, itu benar atau tidak Dok? Kalau untuk Untuk kita, dietnya ya? Kalau misalkan untuk makanan yang baik boleh atau tidak? oke. Kalau secara boleh atau tidak tentunya tidak. Tidak. Ya, karena kan memang gula itulah yang menyebabkan ya bagaimana asupan, gula kita, itulah yang akan membuat gula darah kita. Jadi kita harus milih-milih makanan. Tidak semuanya tidak boleh seperti, oh tidak boleh makan nasi, tidak boleh, tidak. Ya, Jadi kan harus diatur, proporsinya. pola makannya Ya, gitu berarti. proporsinya seperti apa. Kayak misalkan donat gitu boleh gitu atau tidak Dok? Nah, kalau donat, mungkin Kan kalorinya tinggi ya. kalorinya Kalau tinggi ya. tepung-tepungan itu kan dia, Ya. indeks glikemiknya tinggi, jadi Oh. gampang sekali meningkatkan gula. Jadi seperti, mencuat gitu langsung gulanya. Nah, itu yang kita tidak inginkan pada pasien-pasien diabetes. Yang kita inginkan pada pasien diabetes itu adalah gulanya yang, tinggi bukan tinggi, landai dia, jadi tidak terlalu tinggi dan stabil. Berarti stabil Iya. gitu ya. Kalau misalkan Dok kan dia obesitas dan dia mau diet gitu. Nah, sedangkan dia itu udah terkena tadi apa diabetes gitu. Gimana cara pola diet yang tepat gitu Dok? Oke. Ya, kan obesitas adalah salah satu faktor resiko dari diabetes. Untuk sebenarnya untuk pola hidup pada pasien-pasien diabetes itu hampir keseluruhannya mirip-mirip, tergantung dari ya satu, komorbid, misalkan dia ada obesitas, ada penyakit jantung, penyakit ginjal, mungkin agak berbeda dari segi diet ataupun aktivitas. Jadi untuk penata laksanaan diabetes sendiri kan kita bagi dua ya, dengan obat tanpa obat. Istilahnya itu pola hidup dan obat. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang pertama kali kita ketahui diabetes, kita akan sarankan perubahan pola hidup dulu. Itu pada yang gulanya tidak terlalu tinggi, HbA1c-nya tidak terlalu tinggi, kita berikan dia edukasi tentang pola hidup dulu. Pola hidupnya itu bagaimana? Yang pertama adalah dari segi makanan. Nah, segi makanan itu harus diatur. Pola makannya diatur. Ya, pola makannya. Kalau misalkan dia obesitas, itu dikurangi 10 sampai 30% dari total makanan kalori. Normal ya, gitu. Karena untuk istilahnya kan seperti defisit kalori untuk mengurangi berat badannya. Kemudian jenisnya, misalkan karbohidratnya seperti apa. Yang baik adalah yang indeks glikemiknya rendah, jangan yang tinggi seperti tepung-tepungan itu. Ya, mungkin nasi diganti pakai beras merah gitu. Beras merah sebenarnya ya indeks glikemiknya lebih rendah karena dia kan lebih banyak seratnya. Iya. Yang penting kan kayak seperti tepung-tepungan, yang kayak donat, mie itu kan tinggi. Kemudian dari fat ataupun lemak, pasien-pasien itu tetap harus makan lemak ataupun fat. Ya, cuma yang dipilih adalah yang unsaturated, misalkan yang tidak dipakai berulang kali. Misalkan kayak beli gorengan yang udah hitam, itu jangan. Oh, itu tidak boleh. Nggak boleh. Misalkan yang pakai minyak tapi sekali pakai gitu. Sekali pakai aja baru boleh. Ya, gitu. Atau misalkan ganti seperti yang olive oil atau yang lebih baik, itu masih boleh.
Berarti tetap Tetap boleh. tetap ada fatnya Ya, itu ya, Dok, ya, gitu. karena kan proporsi makanan. Kemudian protein juga Mm-mm. diatur. Nah, tergantung juga misalkan pasien diabetes kan komplikasinya banyak. Salah Iya. satunya adalah ginjal. Nah, kalau misalkan dia sudah ada gangguan ginjal, proteinnya dikurangi. Ya itu dah. Makanya kalau pasien diabetes itu memang salah satu pilar penata laksanaannya itu adalah gizi. Jadi biasanya kami akan berkonsultasi Ke ke ahli gizi gizi. bagaimana dia Cara dietnya, ya dietnya. pemilihan makanannya seperti itu. Nah, kalau misalkan obesitas ya dari makanan, Mm-mm. kemudian olahraga juga, Mbak Erin. Mm-mm. Kalau olahraga itu harus, bukan harus ya, yang disarankan adalah 3 sampai 5 kali dalam seminggu. 3 sampai 5 kali 3 dalam kali seminggu seminggu. dengan durasi 30 menit. Olahraganya berarti apa aja, workout apa aja gitu Yang atau disarankan treadmill adalah aja? lebih ke kardio. Oh, kardio. Resistensi boleh seperti angkat beban boleh, Mm-mm. cuma kalau di buku yang saya baca Mm-mm. menggunakan patokan heart rate ataupun denyut jantung. Jadi ada namanya denyut jantung yang disarankan untuk berapa nih denyut jantung kita yang Mm-mm. bagus untuk pasien Untuk diabetes pasien itu ada ya. diabetes gitu. Kalau tidak salah itu 50 sampai 70% dari denyut jantungnya itu. Jadi untuk menghitungnya 220 dikurangi usia. Nah, Usianya berarti. misalkan 220 usianya 50, berarti kan Mm-mm. sekitar 180. Jadi Ya, kita harus 50 sampai 70% itu dah heart mm-mm. rate yang harus distabilkan patokannya berarti ya, selama latihan. sama latihan. Tapi kalau gitu kayaknya kan agak sulit ya. Iya, Mending ya kalau saya sih jalan menyarankan aja ya ya. Lebih yang penting simpelnya. pasien itu mau ngelakuin dulu lah. Oh iya. Mau teratur, konsisten. Kalau masalah seperti itu mungkin ya kita Berarti kuncinya adalah ya konsisten berarti ya, Dok, ya. belakangan lah kita urusin. Oke. Berarti kalau untuk jalan-jalan di pagi hari itu tuh sangat bagus Mm-mm. untuk penderita Diabetes gangguan ya. diabetes. Ya, karena kan mendapat sinar matahari, Iya. provitamin D, Terus pola makannya juga ya. diatur gitu ya, Dok, ya. Oke, nah kan kita ini Dok, kerja di rumah sakit gigi dan mulut. Ini rumah sakitnya gigi dan mulut. Nah, kalau untuk penderita diabetes, menurut perspektif dokter deh, sebagai penyakit dalam, andai kata ada pasien yang mau cabut gigi, nah tapi dia penderita diabetes, itu boleh atau enggak, Dok, dicabut gitu misalkan? Sedangkan dia tuh dari riwayat diabetes. Ya. Menurut itu kan karena sangat sensitif sebenarnya ya gitu. Nah, menurut pandangan dokter aja deh. Oke. Kalau dari saya sebenarnya kita balik lagi ke diabetes. Diabetes itu kan komplikasinya banyak. Salah satunya itu komplikasinya itu yang kita berhubungan dengan gigi dan mulut ya, karena kita di rumah sakit gigi dan mulut ya. Mungkin karena banyak penasaran gitu ya, kan, boleh nggak ya? Yang boleh paling sering itu adalah gitu. gangguan di produksi air liur ya pada pasien diabetes. Jadi pada pasien diabetes mereka mulutnya lebih kering. Jadi kita ketahui adalah air liur itu kan berfungsi sebagai pembilas ya, pembilas jadi untuk bakteri ataupun sisa makanan. Ya. Jadi kalau misalkan air liurnya kering, tidak ada yang membilas, sisa makanan akan tetap di gigi, setelah gigi akan menyebabkan pertumbuhan bakteri. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan terjadinya berbagai penyakit seperti gingivitis, periodontitis yang menyebabkan gangguan di jaringan penyangga dari gigi. Pasti banyak banget pasien-pasien diabetes yang giginya goyang. Ya, salah satunya penyebabnya yaitu karena air liurnya yang kering ya, yang kurang. Nah, kalau ditanya boleh nggak pasien diabetes cabut gigi atau tidak ya? Selama gula darahnya terkontrol, silakan. Nggak apa-apa ya. Karena itu kan mempengaruhi higienitas dari mulut pasien itu juga sendiri. Kalau misalkan memang giginya sudah harus dicabut itu ya sudah langsung ya bisa dilakukan. Yang tapi penting sebelum itu ya kontrol dulu ya. Dikontrol dulu, kemudian kalau misalkan gulanya terkontrol silahkan, kalau misalkan tidak terkontrol pun biasanya rekan-rekan di sini akan konsultasi ke saya. Nah, itu kan kita atur gimana biar gulanya itu biar pada hari H pencabutan itu sudah terkontrol. Jadi bisa. Baik dia itu gulanya terkontrol maupun tidak, itu tetap bisa. Mungkin berbeda penata laksana. Berarti untuk pasien kayak mau goyang cabut gigi bisa. Ketika dari riwayat tuh masih bisa. Yang penting gulanya terkontrol. Oke. Nah,
eh kalau untuk ini Dok, apa kan ada yang namanya dari mitos masyarakat ya Dok ya, Hmm. ada penyakit yang ketika terkena diabetes itu ada yang katanya basah dan kering. Nah Ya, itu tuh gimana sih Dok, kok basah kering ya. kering gitu? Kalau secara definisi diabetes Definisinya yang tadi diabetes. yang di depan itu kan sebenarnya tidak ada diabetes basah dan Basah dan kering kering. itu tidak ada Iya, sebenarnya. iya. Cuma memang Oke. banyak sekali pertanyaan eh Heeh. dari masyarakat, Mm, "Dok, mm, saya mm, mm. kena diabetes basah apa kering?" gitu. Sebenarnya sih tidak ada. Mm-mm. Jadi mungkin yang dianggap masyarakat itu diabetes basah itu yang gemuk, yang kering Yang itu yang kurus gitu kurus mungkin ya, gitu Dok ya. ya. Padahal itu sebenarnya perjalanan penyakit dari diabetes. Oh, Jadi oke. kalau misalkan jadi kan awal diabetes itu terutama pada diabetes tipe Mm-mm, 2 itu mm-mm, kan adalah kelainan metabolik mm-mm. di mana ya salah satunya adalah obesitas. Nah, kalau misalkan dia obesitas Mm-mm. dan sudah kena diabetes dan tidak terkontrol ataupun pasien tersebut tidak tahu, lama kelamaan dia akan menjadi kurus. Oh. Karena begini, eh, pada DM tipe 2 itu kan jumlah insulin kita cukup. Cuma sel dalam tubuh kita itu tidak bisa menggunakan insulin. Jadi insulin itu kan berfungsi untuk metabolisme glukosa, Mm-mm. memasukkan gula ke dalam sel untuk pertumbuhan sel, Ya. perkembangan sel. Jadi seperti istilahnya seperti kita makan di restoran besar, di depan kita itu disajikan makanan yang banyak banget, tapi kita nggak bisa makan. Oh, jadi yang Jadi tadi disebutkan ya insulin seperti tadi. itulah Oh, oke oke. apa namanya Gambarannya. gambarannya Mm-mm. seperti itu. Jadi eh, tubuh akan mencari alternatif energi yang lain. Salah satunya adalah fat ataupun protein. Nah itu kan kalau fat ya di organ lemak, di jaringan lemak, mohon maaf. Kalau protein kan di otot. Makanya itu glukosanya tinggi. Kalau misalkan yang tidak terkontrol nih ya, ataupun ya pasien tidak tahu yaitu diabetes, gulanya tinggi terus. Cuma dia kayak di dalam dirinya itu kayak nggak bisa makan, kayak kelaparan gitu. Jadi dia akan memecah Mm-mm. fat dan protein. Makanya dari gemuk kemudian lama-lama kurus 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 karena lemaknya berkurang, jaringan ototnya juga berkurang. Karena Berkurang. kan otot dan lemak, jaringan lemak itu adalah salah satu tempat deposit atau penyimpanan Mm-mm. energi. Energi berarti sebenarnya yang kalau yang gemuk itu awal dari Ya, bisa. diabetes sampai Diabetes. akhirnya dia kurus. Kurus. Berarti semakin meningkat, berarti seseorang ketika terkena diabetes semakin meningkat gulanya, berarti semakin kurus dia Dok ya. Bisa seperti itu Parahnya ya, segitulah. karena kan tidak terkontrol. Itu Mm-mm. kita berbicara pada pasien yang tidak terkontrol ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya dulunya kok gemuk, sekarang Iya, kok kok sekarang kurus kurus gitu. gitu. Nah, itu tanda tanya Itu bisa jadi dia diabetes dicurigai ya yang diabetes tidak gitu. terkontrol. Oke. Kalau ini Dok, kan tadi Dok bilang mungkin ada juga yang menanyakan nih Dok, ketika dia pasien ini luka. Nah, luka kan kalau pasien diabetes itu katanya lama sembuhnya Dok ya. Iya. Karena saudara saya sendiri juga mengalami gitu Dok. Dia lama sembuhnya, akhirnya tuh jadi kayak ada nanah gitu tuh. Hitam-hitam. Iya, hitam-hitam gitu awalnya gitu. Dibiarin semakin melebar gitu Dok. Nah itu tuh kenapa ya Dok, kok bisa sampai lama proses lukanya itu sembuh gitu? Oh ya, oke. Kalau Masuk ke kami tipe mana gitu? oh ya, kalau kami sih bilangnya itu kan diabetic foot, jadi kaki diabetes. Mm-mm. Eh, Berbicara diabetic foot harus berbicara tentang komplikasi dari diabetes dulu. Oke. Ya, jadi kalau komplikasi diabetes itu ada dua sih, secara garis besar, akut dan kronis, dalam waktu dekat ataupun jangka panjang. Dalam waktu dekat itu adalah salah satunya adalah gula darah yang sangat tinggi. Kita bilangnya itu KAD, ketoasid ya, ketoasidosis diabetik. Jadi pasien itu mengalami asidosis atau darahnya itu asam karena Oke. gulanya terlalu tinggi. Ada HAS dan yang lagi satu adalah gulanya terlalu rendah. Nah, itu akut ya, tiba-tiba dia jadinya gulanya tinggi atau gulanya rendah. Yang jangka panjang adalah gangguan mikro dan makrovaskular, artinya pada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Kaki diabetes adalah salah satu
kelanjutan komplikasi yang diakibatkan karena mikro dan makrovaskular atau Hmm, gangguan pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Sehingga eh, penderita diabetes itu kalau mengalami luka itu sulit sembuh karena pembuluh darahnya dia itu sudah terganggu. Jadi asupan jaringannya. jaringannya terganggu karena asupan darah dari jantung ke organ lain itu Mm-mm. terganggu dia. Jadi darah itu kan terdiri dari sel darah putih untuk eliminasi bakteri, untuk penyembuhan. Nah, itu Mm-mm. tidak bisa nyampe lah istilahnya. Sehingga infeksi itu akan terus menerus Mm-mm. dan kalau misalkan tidak diobati, Maka tidak sampai dikontrol gulanya, Mm-mm. itu bakterinya akan terus hidup di sana, bisa menyebabkan seperti gangren, gas Mm-mm. gangren kita bilangnya, itu eh, luka pada kaki pasien diabetes yang berbau dan bisa sampai mengenai tulang, osteomielitis. Nah, Mm-mm. itu lebih parah lagi. Baunya Tuh. sampai dihafal gitu ya. Iya, itu untuk Hmm. penanganannya bisa sampai amputasi. Kalau Oh, misalkan memang ketika tidak bisa lukanya sudah besar diselamatkan. gitu. Iya, kalau misalnya jaringannya sudah tidak bisa diselamatkan gitu, Mm-mm. eh, sudah istilahnya busuk lah. Mm-mm. Iya, Berarti dia kayak menggerogoti ya, jaringan-jaringan gitu jaringan ya, Dok, ya. sampai tulang. Dan untuk penderita diabetes ini kan paling sering luka, Dok, ya. Paling Mm-mm. sering luka. Itu emang di kaki aja atau ada di beberapa tubuh lainnya gitu, Dok? Apa emang setiap luka emang lama sembuhnya gitu? Oke. Eh, Memang begini, kalau kaki itu memang Paling sering. paling sering Mm-mm, pada mm-mm. pasien-pasien diabetes. Karena begini, eh, salah satu eh, istilahnya keluhan pasien diabetes itu adalah kaki yang kita bilangnya parestesia. Jadi kakinya itu nggak terasa, Oh, telapak kakinya mm-mm, kadang mm-mm. tidak terasa ataupun panas. Jadi Nggak pas tahu berarti kesemutan apa gimana? kayak pakai kaos kaki tebel, Oh. tebalnya. Itu kita bilangnya kan neuropati. Mm-mm, Neuropati itu mm-mm. adalah gangguan persarafan pada pasien-pasien diabetes. Jadi sudah terjadi itu. Nah, pasien diabetes itu kadang eh, mungkin sering melihat di renon Mm-mm. ada orang-orang yang jalan nggak pakai sendal, Iya, nggak iya, pakai iya. sepatu di atas Di atas batu batu itu. yang keras itu. Itu sebenarnya sangat berbahaya pada pasien-pasien diabetes karena Oh. mereka sudah tidak bisa merasakan. Jadi mereka jalan tanpa alas kaki, Mm-mm. kena batu bisa nggak tahu kalau kena Batunya batu tuh ya tusuk udah atau masuk masuk gitu. gitu ya. Jadi sangat disarankan kalau pada pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami komplikasi, Mm-mm. terutama ya neuropati itu gangguan saraf, kalau jalan kemanapun diusahakan pakai sendal. Pakai sendal ya. Yang longgar. Oke. Jadi biar tidak gini, biar tidak kena Soalnya batu. kasihan kan misalkan dia jalan tiba-tiba Nggak terkena. terasa. Oh, nggak bakal kerasa itu Dok, Iya, ya kalau. karena udah tebal. Jadi mereka tidak akan merasa, mungkin bukan tidak merasa, yang kurang sensitif jadinya. Jadi Karena masalah ya neuropati itu. neuropati yang tadi itu Dok ya. Jadi Berarti itulah salah satu cikal bakal kaki diabetes. kaki diabetes Ya, ya. makanya kalau pada pasien-pasien diabetes itu pasti saya sarankan kemana-mana harus pakai sendal Pak, Bu, gitu. Mm-mm. Kemudian jaga kebersihan kakinya, jangan kasih kering gitu. Nah, Karena tanpa luka pun bisa menyebabkan ada luka. ya ada kaki diabetes itu luka Hmm. ataupun sampai besar Hmm. infeksinya. Karena kan seperti sela-sela kuku itu juga harus dijaga, jangan Harus dijaga. ya jangan sampai terlalu panjang kukunya, kemudian harus lembab gitu. Mm-mm. Karena kan kalau kering, bakteri akan lebih gampang masuk. Kalau untuk yang tadi Dok bilang apa yang nggak kerasa itu hanya di bagian kaki saja atau ada di Oh, bisa anatomi di tubuh tempat yang lain juga. lain? Bisa di Bisa tempat yang lain, tangan gitu tangan bisa. gitu bisa Dok. Karena dia Berarti ke ujung-ujung. Kalau ujung itu kan pembuluh darahnya lebih kecil. mm-mm. Jadi kalau misalkan dia sudah kena gangguan pembuluh darah besar dan kecil, yang ujung-ujung ini kan kecil, lebih riskan dia. Hmm. Maksudnya lebih berisiko dia untuk mengalami neuropati. Jadi kesemutan kayak gitu. Oh, berarti kalau misalkan sering kesemutan tuh termasuk dicurigai Ya atau bisa. bisa dicurigai juga Dok? Mm-mm. Wah, banyak banget ya. Ya, Luas, hal-hal sangat luas. sangat luas sekali ya ternyata. Nah, tadi Dok bilang untuk menjaga kebersihan karena takut dia terkena. Nah, itu cara menjaga lingkungan lingkungan jika pasien terkena diabetes tuh gimana Dok? Terutama berbicara tentang luka di kaki Luka ya. di kaki. Iya. Kalau di luka di kaki seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus jaga dia agar sehigienis dan sebersih mungkin. Karena tanpa luka pun, maksudnya tanpa luka yang kita lihat gitu, itu bisa menyebabkan
kaki diabetes karena ya kulit kering. Jadi kalau kulit kering Kayak ngelopek gitu ya, ya. itu bakteri bisa masuk ke sana. Kemudian seperti Oke. kapalan pun kita harus jaga, jangan sampai Mm-mm. terjadi kapalan kayak gitu. Kapalan tuh kayak pengerasan di Pada telapak ya, telapak heeh. kaki ya. Itu juga kita harus bersihkan. Kemudian sela-sela kukunya harus Harus dipotong dipotong tiap gitu. hari dan harus harus istilahnya lembab. Lembab tapi kita biasanya sih seperti oli kita kasih kayak minyak zaitun pada Pada kaki, kaki kasih ya, minyak zaitun gitu. agar lembab. Kayak baby oil Ya, gitu. baby oil. Itu bisa juga deh. Ya, bisa. Untuk Hmm. mengurangi kekeringannya. Nah, kalau ini Dok, kan tadi diabetes itu sangat bahaya ya, apalagi Hmm. kalau dia ada garis Turunan. keturunan itu. Nah, kalau misalkan nih saya tidak terkena diabetes gitu, terus rekan saya terkena gitu, itu bisa menular atau enggak pas kita lagi makan bareng atau gimana? Oh, Enggak ya? enggak. Kalau diabetes kan dia penyakitnya metabolik. Metabolik Berbeda berarti seperti misalkan lagi sekarang kan lagi musim lagi Covid. musim Kalau COVID, Covid kan menular cepat dia. menularnya Ya, lewat kalau udara, diabetes kalau diabetes bukan enggak, menular bukan lewat. menular sama sekali ya gitu. Nah, saya sering melihat untuk pasien diabetes itu Dok, itu kan ada yang apa ya, disuntik ya, Oh, pengobatannya. pengobatannya. Kita berarti berbicara pencegahannya gitu, pengobatannya gitu. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu emang ada area-area tertentu Dok untuk disuntik apa ya tadi ya, Insulin. insulin Heeh. namanya. Suntik insulin tuh. Oke. Kalau untuk penata laksanaan diabetes mungkin ke awal dulu ya. Ke Kalau awal. penata laksanaan diabetes itu kita bilangnya individual. Jadi antara si A dan si B kita nggak bisa samakan pengobatannya Oh, itu karena berbeda. berbeda karena untuk pengobatan itu tergantung dari individu masing-masing. Dia punya penyakit lainnya tidak, misalkan jantung, kemudian atau gangguan ginjal. Karena kan diabetes itu bisa menyerang semua organ, mata pun bisa kena, jantung bisa kena, ginjal bisa kena, lambung pun bisa ada komplikasinya. Nah, kita melihat pasien ini sudah mengalami komplikasi tidak, baik dia ginjalnya bagaimana, kemudian yang lain-lain organ yang lainnya gimana, hatinya bagaimana. Yang kedua adalah kita bilangnya kepatuhan pasien. Kadang ada pasien yang sudah dapat insulin tapi dia tidak berani menyuntik. Iya, karena Tata takut sama Takut jarum. sama jarum, padahal jarumnya kecil sekali. Oh, kecil sekali Dok. Kecil banget. Itu yang menjadi dilema Iya. kita mau memberikan ini sudah tidak bisa nih pakai obat minum gitu. Kita harus pakai insulin. Mungkin edukasi kita kurang itu, jadi pasiennya tidak mau gitu. Ataupun yang mohon maaf yang mungkin agak ragu-ragu untuk menyuntikkan, ataupun yang sudah lansia itu agak sulit juga Karena ya. takut tadi Takut ya. dan kadang bisa juga kan mereka pelupa. Iya. Jadi pagi suntik, sudah suntik Udah belum belum ya? ya? Lagi disuntik, sudah suntik belum ya? Lagi disuntik. Nah itu beresiko. Jadi kita lihat individual untuk pengobatannya itu. Untuk pengobatan sendiri ada obat minum dan obat suntik. Nah, untuk obat minumnya berbagai macam. Obat minum sudah banyak sekali obat-obatan baru yang keluar belakangan ini. Yang berfungsi untuk diabetes dengan komplikasi ataupun tidak, dan untuk insulin juga sudah banyak sekali. Jadi kalau misalkan sobat sehat ada keluarga ataupun mengalami diabetes, baiknya adalah berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang terbaik. Karena nggak sama, harus individual. Harus individual ya. Dan kalau untuk mau mengecek ada gejala diabetes atau tidak, bisa datang ke RSGM ya, bertemu dengan dokter Eka nanti ya Dok ya. Sekalian promosi. Iya, sekalian promosi. Tapi kita ada unsur-unsur promosinya Dok. Nah, kalau untuk berarti tadi kan disuntik di beberapa titik gitu. Titiknya ya lupa saya. Kalau titiknya itu bisa di area lengan. Area lengan di sini. Perut ataupun paha. Kenapa di titik itu Dok? Itu kita mencari jaringan lemaknya, jadi biar tidak sakit. Berarti yang paling tebel atau yang gimana? lebih
mudah dijangkau pasien terutama. Kan nggak mungkin di punggung ya. Iya, sulit Susah. sekali. Meskipun itu tebal. Heeh, heeh, heeh. Kalau misalkan di perut itu kan jaringan lemaknya tebal jadi tidak terasa. Mhm, Paha lebih gampang lebih gampang aja dijangkau. ya. Yang pakai kayak ada tempelan gitu juga, Dok? Oh, tempelan itu, nah Itu kalau tuh? itu di Indonesia belum ada. Oh, itu Jadi Indonesia belum? itu eh, istilahnya seperti mesin. Jadi Heeh. dia akan menyuntikkan insulin secara reguler terus-terusan. Kalau yang Oh, di Indonesia kan kita pakainya seperti pen. iya. Jadi ada yang disuntik sekali, ada yang disuntik 3 kali, 2 kali seperti itu. Mhm, mhm. Nah kalau yang Mbak bilang tadi yang ditempel Yang itu ditempel eh, biasanya pada untuk yang kalau itu di luar tipe negeri sudah pakai yang seperti itu. Jadi dia akan mengeluarkan insulin secara berkala tergantung dari gula darahnya. Itu udah advance. F ya. Ya, cuma di Indonesia memang belum belum. Kalau yang pakai suntik-suntik tuh berarti masuk ke tipe berapa gitu? Apa Tipe semua 1. tipe bisa sih? Ya, semua tipe kecuali dia memang alergi pada insulin kayak gitu ya nggak bisa. Tapi kalau tipe 1 karena dia insulinnya sudah tidak ada, ya yang paling bagus atau wajib adalah insulin. Kalau tipe 2 Insulin. masih mungkin penggunaan oral, obat minum Mhm. ataupun injeksi. Nah, itu tergantung dari yang tadi saya bilang Individual individual. ya, lagi Heeh, ya, heeh. kembali ke Balik ke individual. sana. Nah, ini untuk sobat sehat yang mau bertanya soal diabetes bisa langsung ke Instagramnya RSGM Saraswati. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga mungkin ya. Bentar. Nggak Nih boleh Dok, minum? ini ada pertanyaan. Boleh Minum ya. silakan diminum Dok. Kita udah panjang lebar ngobrol. Bentar ya. Untuk pertanyaannya, bentar saya cek dulu. Kita masuk ke live-nya ya Dok ya. Pagi Dok, saya ingin bertanya, apakah ada batasan makanan yang manis agar terhindar dari diabetes? Untuk batasan makan manis Batasan makan manis. mungkin ya. Mungkin kalau untuk batasan secara eh, pakem gitu mungkin Mm-mm. agak sulit ya kita berbicaranya, maksudnya harus gula berapa gram kayak gitu Iya. mungkin kita agak sulit karena kan kalau kita misalkan seperti beli makan kan Makanan kita di nggak luar mungkin dulu kita tanya ngatur ini gulanya gula berapa berapa gram, gram. ada tepungnya berapa gram, itu kan nggak mungkin ya. Mungkin kalau misalkan kita memang banyak mengkonsumsi makan makanan manis gula, kita imbangi dengan aktivitas Aktivitasnya ya, berarti ya. olahraga yang lebih kita tingkatkan gitu. Oke. Dan kalau bisa memang eh, mengurangi Mm-mm. untuk gula-gulaan tersebut. Cuma kan gula itu kan tidak serta merta berasal dari sesuatu yang manis, Mm-mm. karena seperti nasi pun, nah itu kan kandungannya gula juga. Tepung pun gula, Gula. ya kan tidak manis gitu. Jadi sebenarnya adalah kalau makan, misalkan kita makan ya nasi lah istilahnya, Nasi. ya mungkin porsi nasinya yang dikurangi seperti itu. Ataupun kalau makan jangan sampai terlalu kenyang gitu, 80% misalkan sudah Kasih kenyang sisa ya kosong lah di perut kosong. lah. Jadi kan kita bisa membatasi deh jadinya. Mm-mm. Karena kan nggak apa namanya istilahnya nggak bisa lah kita secara pasti Kalau untuk buah itu kan juga ada kandungan gulanya. Nah, itu ada nggak sih Dok kayak ketika dia pasien diabetes tidak boleh mengkonsumsi gula buah-buahan yang tertentu kayak gitu. Oke. Kalau tertentu sebenarnya sih tidak mutlak tidak boleh, Mm-mm. cuma beberapa buah yang terlalu manis seperti mangga mungkin ya, itu kan Mm-mm. manis banget, mungkin itu dikurangi. Saya nggak pernah sih meminta Melarang. pasien ya atau Mm-mm. melarang pasien, wah nggak boleh makan ini, stres dia. Boleh tapi sedikit Ya gitu. boleh tapi dikurangi, karena kan pasien diabetes itu tahu dia diabetes itu udah stres gitu. Iya Apalagi benar. kalau kita larang-larang jangan Makin makan ini, wah nanti datang kurus dia. Iya, makin kurus. Makin kurus, Kenapa kurus. puasa ternyata dia? Puasa. Selama ini dia puasa ternyata. Jadi nggak
pakem, nggak harus lah, nggak boleh makan ini, kita yang atur, kita kurangi gitu. Atau kalau lebih bagusnya kita konsultasikan ke dokter gizi. Jadi porsi dan jenis makanannya pun beragam gitu. Jangan tidak boleh makan kentang atau makan apa gitu Iya. terus, tuh bosen gitu. Karena kan beberapa di masyarakat itu kalau terkena diabetes dia lebih mengkonsumsi kayak umbi-umbian Iya, seperti kentang, kentang, singkong gitu. singkong. Dia nggak mau makan nasi karena Dianggap itu dianggap penyebabnya nasi juga ada kandungan glukosa yang tinggi. tinggi gitu. Padahal kan nggak seperti itu sebenarnya. Pasien diabetes juga makannya harus nyaman, harus happy gitu kan. Karena kalau makin dipikirin makin stres dia gitu. Makin Terima kasih. iya, makin nggak mau berobat nanti Iya, jadinya. kayak kok makan dilarang Iya. gitu. Padahal kan awalnya diabetes kan pasti dia doyan makan Iya, gitu. Terus sekarang nggak bisa makan, terjadi kan timpang tuh. Itu jadi stres, malah pasien itu beban dia. ke Lebih baik- mentalnya jadi Iya, orang. karena kan kalau untuk pengobatan itu kan harus dari diri sendiri dulu ya, maksudnya mau berobat, mau berubah gitu. Kalau misalkan dari awal kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, apalagi dikasih daftar gitu ya, Daftar kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh dilarang gitu. itu stres ya. Malah semakin memperburuk diri Iya, sendiri. malah stres. Mendingan lebih baik sih kita edukasi, mungkin jenisnya yang dirubah, kemudian jumlahnya dikurangi gitu, ataupun aktivitas individunya seperti olahraga itu yang ditingkatkan. Jangan hanya berfokus pada makanan saja. Olahraga juga ya. Ya, faktor-faktor lain seperti merokok kayak gitu kan juga Minum-minuman berpengaruh. alkohol Ya, itu gitu juga tuh. harus dikurangi, Kurangi lah ya. di stop. Kalau yang seperti itu mungkin bisa di stop Mungkin ya. di stop Ya. Oh, ya. Tidak hal yang tidak baik berarti kan. Kalau kayak makanan tuh mungkin dikurangi. Nah, pelan-pelan kan Itu berubah. untuk anak-anak muda tuh harus, untuk yang merokok tolong di stop untuk sekarang ya. Yang minum-minum juga ya tolong ya. Untuk Mas Yoga tolong dikurangi untuk sekarang ya Mas ya, karena ini sangat-sangat bahaya sekali ya diabetes ini. Itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, katanya diabetes juga ini Dok, menyebabkan kematian. Oke, ya. Nah, itu benar atau sampai mentok di amputasi aja nih gitu, penyakitnya sampai diamputasi aja, atau dia bisa lebih parah bahkan kematian gitu. Kalau diabetes sendiri sebenarnya kalau menyebabkan kematian kita bisa bilang ya bisa tidak, karena secara tidak langsung menyebabkan itu. Yang ditakutkan kan komplikasinya, Iya, ya komplikasi jangka pendek, jangka panjang, dan yang lainnya. Nah, tujuan dari pengobatan diabetes pun seperti itu, ada yang jangka pendek, komplikasi, dan akhirnya itu maksudnya kita mengurangi morbiditas dan mortalitas, jadi kecacatan dan kematian pasien yang disebabkan karena komplikasinya. Ya, misalkan kayak tadi tuh kakinya udah luka, tidak diobati, ya gulanya tinggi, cuma kan yang menyebabkan pasien itu mengalami perburukan ataupun sampai meninggal karena infeksinya. Ya, infeksi di kaki kemudian menyebar kemana-mana. Jadi diabetes itu kayak memperburuknya kondisinya. Pencetus awal, kemudian ada faktor lain yang menyebabkan diabetes makin ngikut, parah ya. gitu. Jadi dia kayak jadi ketuanya lah ya, Iya. untuk menyerang tubuh kita kan. Jadi kayak apa dia jadi cikal bakalnya, dalang dari semua itu dia diabetes sebenarnya. Ya, tapi gitu. mungkin secara langsung menyebabkan meninggal tidak. Kalau misalkan pasien-pasien diabetes gula 500, 600 mungkin masih bisa jalan gitu. Tapi kalau masih misalkan bisa dicegah lah ya, atau diobati. Maksudnya masih bisa aktivitas biasa. Cuma kalau misalkan dia sudah ada kaki diabetes, sudah istilahnya sudah menyerang tulang seperti itu, gulanya ya nggak terlalu tinggi misalkan. Bahkan ada yang gulanya rendah. Kalau udah gulanya rendah banget, nah itu berarti tandanya infeksi sudah menyebar kayak gitu. Dan dari awalnya tinggi, gulanya sudah menjadi rendah, drop banget, rendah. Itu infeksinya berarti sudah istilahnya sudah parah. Ini pada pasien dengan kaki diabetes ya. Jadi kalau dibilang diabetes penyebab kematian, ya bisa enggak sih. Bisa enggak, karena tadi ada komplikasinya yang di awal. Kalau mau dicari penyebab utamanya ya mungkin komplikasinya, infeksi kah. Oke. Ini ada titipan pertanyaan Dok, katanya gini, jika si A itu terkena diabetes dan si B itu tidak terkena diabetes, dia normal. Nah, si A ini kan otomatis gula darahnya tinggi, tapi dia setelah mengikuti pengobatan, jadi gula darahnya itu normal, stabil.
ada perbedaan nggak sih dok antara si A dan si B yang ini punya riwayat diabetes dan ini enggak, sedangkan ini ada pengobatan tapi terkontrol untuk kehidupannya, entah dia gampang lebih lelah atau gimana gitu, jadi kayak pola hidupnya gitu sama atau berbeda untuk yang saya yang terkena misalkan dan dia yang tidak gitu. Oke. Kalau dari pola hidup pasti berbeda ya. Karena kan untuk penata diabetes bisa sampai stabil itu kan dari Kualitas perubahan hidupnya. ya kualitas hidupnya, perubahan hidupnya. Kalau misalkan ditanya sama tidak, mungkin agak berbeda. Seperti yang tadi kalau misalkan pasien diabetes dia sudah stabil tapi misalkan sudah ada komplikasi yang lain, nah kita perlu lebih aware, lebih lebih istilahnya lebih monitoring lebih ketat gitu. Meskipun gulanya sudah stabil, kan kebanyakan seperti itu. Stabil dengan pengobatan dia. Nah, jadi komplikasi mungkin masih berjalan tapi kan lebih dicegah dengan pengobatan. Jadi ada perbedaan eh, yang cukup mencolok jadinya antara yang non diabetes dan yang diabetes meskipun sudah dengan pengobatan. Oke, ini ada lagi nih dok pertanyaan. Dok, apakah diabetes bisa memperparah penyakit lainnya, misal seperti asam urat? Jika asam urat tinggi 14,2 dan gula darah puasa 210, sebaiknya mana yang diobati dulu dok? Oke. Begini, kalau berbicara asam urat mungkin agak sedikit melenceng dari Melenceng dari ya, yang tapi nggak apa-apa karena mungkin ini pertanyaan dari netizen. ya, mungkin masih ada hubungannya, Masih ada hubungannya, Dok, ya? masih ada hubungannya, cuma eh, mungkin kalau menjelaskannya berarti dari asam uratnya itu sendiri. Jadi kan kenapa pasien itu bisa menderita asam urat itu karena satu produksinya yang terlalu tinggi. Jadi kan kalau asam urat itu dihasilkan dari makanan yang banyak mengandung purin. Purin Contohnya itu itu? seperti jeroan usus, Oh, kacang-kacangan, oke. melinjo dan sarden kayak gitu. Sebenarnya kan tubuh kita itu bisa memecah itu dan dikeluarkan lewat ginjal. Jadi dasar dari asam urat, penyakit asam urat itu adalah produksi yang tinggi atau pengeluarannya yang terhambat. Pengeluaran terhambat itu lewat ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang paling sering diserang oleh diabetes kalau tidak terkontrol. Jadi terjadilah gangguan, kita bilangnya itu gangguan fungsi dari ginjal, baik itu untuk hormonal, ekskresi ataupun sekresi dari urin atau air kencing. Asam urat itu dikeluarkan lewat air kencing. Nah, kalau pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal, asam uratnya tinggi, kita harus track ke belakang, apakah dia ada gangguan ginjal atau tidak. Oh, berarti harus tetap dicek Ya, untuk ginjalnya ya. ginjal. Karena kalau pada pasien diabetes itu di awal tuh kalau kita list check up-nya itu banyak. Jadi ginjal, hati, mata itu harus dicekkan, jantung dicekkan. Karena menyerang hampir semua. Seluruh tubuh. Ya. Kalau misalkan ditanya mana dulu nih asam urat ataupun diabetes, kalau saran saya sih dua-duanya sekaligus ditangani karena asam urat pun selain mencari tahu fungsi ginjalnya ya, karena ginjal kan mengeluarkan asam urat. Kalau misalkan itu terganggu kan otomatis asam uratnya tinggi. Jadi ya kita tangani aja berbarengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu dok ya. Jadi untuk yang asam uratnya tinggi dan gula darahnya tinggi juga itu berarti diobati berbarengan tuh nggak masalah, berarti nggak ada masalah sama Nggak sekali. apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Nah, ini ada lagi dok. Pagi dok, saya ingin bertanya, apakah wanita dengan riwayat diabetes bisa merencanakan kehamilan? Ya. Untuk kehamilan Ya, sendiri. untuk kehamilan memang untuk pada pasien-pasien wanita yang ingin merencanakan kehamilan itu harus terkontrol dulu gulanya. Memang ada patokannya. Untuk merencanakan kehamilan dan dalam fase kehamilan itu ada target gulanya. Oh, oke. Jadi Berarti tetap tetap dikontrol. Jadi baiknya adalah konsultasikan ke dokter. Sebenarnya berarti Bisa ya bisa merencanakan kehamilannya. bisa merencanakan kehamilan. Cuma kan yang kita takutkan kalau misalnya tidak terkontrol itu waktu hamil babynya besar kan terjadi istilahnya kesulitan persalinan seperti itu karena babynya terlalu besar. Nah itu yang dikhawatirkan, kan juga berdampak kepada babynya. Jadi konsultasikan ke dokter biar diatur dulu gulanya. Kalau sudah terkontrol silakan berarti untuk program tadi ya. Jika bayinya itu
kan kena makan juga gitu kan, jadi Gemuk harus jadi. gemuk. Ini ada lagi nih Dok, ini banyak pertanyaan Dok ya. Nggak apa-apa kan Dok, kalau mau minum silahkan, nggak apa Dok. Boleh. Pagi Dok, saya ingin bertanya apa saja komplikasi dan akibat dari diabetes. Oke. Ya seperti yang di awal, Di awal, komplikasinya kita bagi secara garis besar ada 2, yang akut dan kronis, yang tiba-tiba dan jangka panjang. Kalau yang tiba-tiba itu seperti gula darahnya terlalu tinggi sekali sehingga mengakibatkan gangguan kesadaran seperti itu. Kemudian asam darahnya itu terlalu rendah. Dan yang nomor 2 adalah gula darahnya terlalu rendah. Kalau gula darahnya terlalu rendah juga akan mengakibatkan pasien itu seperti pingsan seperti itu. Berarti gula darah terlalu rendah, pasien cepat Bisa seperti tidak sadar. Yang kedua adalah jangka panjangnya itu seperti tadi mikro dan makro angiopati. Jadi gangguan pembuluh darah besar dan kecil. Contoh-contohnya seperti itu, gangguan jantung koroner, stroke, ginjal, bisa dari diabetes dan kaki diabetes. Jadi banyak sebenarnya ya Dok ya kalau untuk mata pun mikro angiopati. Jadi pembuluh darah kecil yang ke mata itu mengalami kebuntuan, jadi seperti apa namanya? Kalau mata katarak gitu. Kalau katarak ya itu salah satu komplikasi itu juga. Berarti Dok. Ya. Jadi lebih cepat dia. Kayak yang putih yang itu kan Dok. Itu berarti bisa dicurigai terkena diabetes juga pasien tersebut. Tapi enggak semua. Atau emang udah pasti? Enggak, kan harus dicek dulu berarti ya Dok ya. Dan ini ada nih Dok. Siang Dok, mohon saran bagaimana mencegah diabetes untuk ibu hamil. Terima kasih Dok. Saran mencegah diabetes untuk ibu hamil Dok. Yang pertama kan kita track dulu faktor resikonya terhadap ibu tersebut. Apakah memang ada keluarganya yang mengalami diabetes atau tidak. Kemudian kalau misalkan sudah resiko itu tidak ada, kita lihat gejala-gejalanya, ada nggak trias klasiknya. Kalau misalkan memang tidak ada, ya udah kita screening aja, screening untuk diabetes. Kalau tidak ada, ya sudah, berarti kan bukan diabetes. Cuma kalau untuk mencegahnya pada kehamilan, ya tetap beraktivitas, mungkin tidak seberat tanpa hamil ya. Dan makanannya juga dijaga. Boleh makan, pasti makannya lebih banyak, cuma mungkin jenis makanannya kayak ngidam-ngidam gitu tuh. Jenis makanannya yang jangan sembarangan gitu. Tapi kok durian gitu berarti boleh Dok? Durian masih boleh kan juga termasuk tapi dikit lah, jangan banyak. Oke. Banyak sekali berarti pola diet yang tadi kita sebutin, terus pencegahannya dan lain halnya. Dan ini karena waktu sudah menunjukkan pukul segini Dok ya, udah siang, mungkin dokter mau ada beraktivitas lagi di luar gitu. Ada nggak sih Dok untuk sobat sehat sepatah atau 2 patah kata gitu untuk penutupan akhir ini gitu, untuk episode kali ini tentang diabetesnya ya? Iya, tentang diabetes, kesimpulannya atau apa yang mau disampaikan, mungkin harus jaga apa gitu Dok. Oke. Sobat sehat, mungkin dari saya, untuk penyakit diabetes sendiri adalah suatu penyakit metabolik, jadi sesuatu yang masih bisa kita cegah. Jadi, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami diabetes harus tetap semangat karena masih bisa beraktivitas normal dengan pengobatan yang saat ini sudah sangat maju sekali. Harus tetap semangat sehingga bisa menjalani hidup seperti biasa. Terima kasih. Oke. Sampai di sini aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dok, bisa ikutin saya Dok. Jadi ketika saya nyebutin dan totok, mohon diikutin ya. Kayak gini. Iya. Iya. Kayak gini. Boleh kalau gini juga boleh, nggak apa-apa nih, demi dokter nih spesialis. Kita spesial nih ya episode kali ini. Jadi dan totok, we care and we share.